Buat pecinta makanan laut, yang satu ini gak kalah nikmat nih. Di balik cangkang yang keras tersembunyi cita rasa seafood yang nikmat tiada tara. Dagingnya tebal, teksturnya garing, dan rasanya yang manis. Yummy! Ini dia nih, si lobster. Jadi salah satu seafood yang identik dengan kemewahan. Ada rekomendasi nih fams, buat menu lobster yang dipadu sama masakan ala Italia. Delicioso numero uno ma menos. Hehehe. Good afternoon, everybody. My name is Maurizio. Maurizio Cammarotto, chef Lotus. Lotus restaurant in Senghigi, Pasar Seni, di Pantai. This lobster, this is all material that I use today. Is linguine alla Maurizio with the lobster. Dan bumbu rempah untuk penyedap lainnya ada pink salt alias garam pink, lada hitam, merica, dan minyak zaitun. Cara potong lobster yang benar ini dimulai dari bagian tengah badannya ke bagian ekor terlebih dahulu. Lanjut nih, belah bagian kepala lobster sampai menjadi 2 bagian. Pastikan pakai ukuran pisau yang tepat dan tajam ya. Lalu bersihkan deh daging lobster dengan air yang mengalir. Lobster bakal ditumis bersama minyak zaitun dan bawang putih. Ada tambahan juga nih sama kuah kaldu dari sayur-sayuran ini. Gak lupa sedikit taburan garam, perasan lemon supaya rasanya makin segar. Hihihi. Tomat cherry-nya jangan lupa ditambahin juga nih ya. Bareng daun parsley juga fams. Lalu diamkan sambil ditutup. Ya jadi mirip-mirip ala masak steam gitu deh. Pertama, tumis bawang putih bersama minyak zaitun. Lanjut, tambah taburan garam pink dan tumis bersama tomat cherry segar juga daun parsley. Jangan lupa, cincangan daging lobster ini juga ikut ditambahkan ya. Perpaduan rasa asam yang segar dari tomat cherry dan segarnya daging lobster bikin sos linguine khas Italia ini jadi lebih gurih pastinya. Yummy! Trik rahasia dari Chef Maurizio ini, saus yang dimasak ini bakal dicampur bersama steam lobster tadi fams. Wah, campur-mencampur bahan masakan kayak gini nih, jadi andalan masakan Italia ala Chef Maurizio nih fams. Terakhir nih, sosnya bakal dimasak bareng pasta linguine-nya. Masak sebentar sampai tercampur rata. Nah, udah jadi nih fams. Tips dari Chef Maurizio. Cara penyajian pasta yang benar dengan memutar pasta searah jarum jam kayak gini nih fams. Jangan lupa sama lobsternya ya. Hehe. Asik, ini dia nih, pasta linguine lobster ala Italia. Buon appetito. Ecco qua, queste sono le mie linguine alla lobster di Maurizio. Pronto per voi e buon appetito. Rasa sos Italia yang asam juga segar, ditambah sedikit rasa pedas khas Lombok, kasih cita rasa baru nih, khas lidah lokal. Gak lupa juga sama daging lobster yang dimasak steam. Dagingnya jadi lebih empuk, juga makin gurih loh fams. Pokoknya, delicioso. Yang jadi kendala klasik bagi para pemburu lobster adalah harganya fams. Terkadang harga yang mahal ini ngebikin para pecinta makanan yang satu ini harus mengurungkan niatnya. Yap, rata-rata lobster yang mahal ini didatangkan langsung dari luar negeri loh fams. Duh. Wait, tapi terang dulu. Ternyata udah banyak kok para pembudidaya lobster air laut di tanah air. Salah satunya bisa ditemuin di kampung perikanan budidaya lobster yang ada di dusun Telong Elong, Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Telong Elong ini merupakan sentra budidaya lobster yang sangat potensial. Gimana enggak? Area teluk dengan air tenang jadi faktor penting yang sangat menentukan budidaya lobster air laut fams. Sejauh mata memandang, berjajar keramba-keramba apung di sini nih. Kalau dihitung, totalnya ada lebih dari ribuan keramba yang mengapung di Telong Elong ini. Di keramba apung ini, para penduduk Telong Elong bermata pencarian sebagai pembudidaya lobster air laut. Dalam satu keramba apung terdiri dari petak-petak kolam dengan jaring untuk menampung lobster. Satu petak ini bisa berisikan sampai dengan 50 ekor lobster yang berukuran 200 gram. Ya, kurang lebih untuk ukuran segitu tuh usia lobster 5-6 bulan fams. Fokus di sini adalah untuk pembesaran lobster dari bibitnya. Benih lobster seukuran jangkrik ini nih yang usianya baru sekitar 2 bulanan. Ukuran lobster yang semakin besar akan dipindahkan ke keramba yang lebih besar juga fams. Ya teman-teman, ini tuh lobsternya nggak mati ya. Jadi ini tuh namanya lagi proses ganti kulit atau namanya molting. Nah teman-teman bisa lihat nih tuh.
di dalamnya udah nggak ada isinya. Jadi ini tuh sisa kulitnya doang, cangkangnya. Nah ini tuh terjadi setiap 1 bulan sekali, dan yang keluar tuh akan lebih besar lagi. Pergantian cangkang umum dilakukan untuk kelompok hewan crustacean yang berkulit keras. Ini dikarenakan ukuran tubuh yang membesar juga membutuhkan cangkang yang lebih luas. Setelah molting, ukuran lobster ini bakal bertambah lebih besar. Ya, sekitar 30% dari ukuran sebelumnya, fams. Idealnya, lobster akan baru dipanen saat berusia 6-10 bulan, yang beratnya udah mencapai lebih dari 200 gram. Emang sih, dibandingkan lobster air tawar, lobster air laut ini ukurannya jelas jauh lebih besar. Dan harganya juga yang paling mahal. Ada 2 jenis lobster yang dibudidaya di sini nih, fams. Lobster mutiara dan lobster pasir. Lobster mutiara jadi yang paling menguntungkan. Nilai jualnya jadi yang paling tinggi nih dibanding jenis lobster lainnya. 900.000 sampai 1 juta rupiah untuk per kilogramnya. Wow! Supaya lobster tetap dalam keadaan fresh, standarnya lobster ini harus dikemas dalam keadaan hidup. Yap, ini dia nih tekniknya. Lobster yang baru diangkat bakal langsung direndam dengan air es yang dingin. Setelah beberapa menit aja, lobster akan melemas seperti terbius. Lanjut keringkan badan lobster dan taburi area kepala lobster dengan pasir pantai yang sudah dikeringkan. Baru deh dibungkus nih pakai lembaran kertas koran. Dengan begini, lobster dari Talong-Elong ini siap untuk diekspor nih, fams. Mantap! Keberhasilan budidaya lobster di sini nggak lepas dari peran anak muda loh, fams. Sadar akan nilai ekonomi yang menjanjikan, jadi ajakan untuk ikut berpartisipasi. Salah satunya ada Bang Hasan ini nih. Di dusun Talong-Elong, Desa Jeroaru, disebut sebagai kampung lobster karena memiliki potensi yang begitu besar. Di areal ini ada ribuan keramba. Karena memiliki potensi yang begitu besar, harga lobster yang sangat menjanjikan. Saya berharap banyak yang terlibat menjadi pembudidaya karena harga lobster begitu menjanjikan. Yap, Kementerian Kelautan sudah meresmikan kawasan Talong-Elong ini jadi salah satu kampung budidaya lobster yang diharapkan hasilnya ke depan tambah optimal, fams. Daerah Lombok Timur sendiri saat ini sudah mencapai 96 ton untuk jenis lobster pasir dan 62 ton untuk lobster mutiara per tahunnya. Untuk komoditi ekspornya, Bang Hasan sendiri dalam seminggu bisa mengirimkan sebanyak 5 kuintal lobster yang dikirim sampai negeri Tiongkok. Keren!